umat yang adil, yang diantara fungsinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi saksi atas manusia-manusia yang ada di bumi. Jamaah yang dirahmati Allah, adil wad'u syai' fi makanih atau fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan lawannya adalah zalim. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita umat yang adil, maka jemaah yang dirahmati Allah, jadilah seperti apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jangan pernah mencampur adukan antara hak dan batil, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencampur adukan yang hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Jangan kau campur adukan, jangan kalian campur adukan yang hak dan yang batil. Ketika hari ini kita lihat itu salah, katakan salah. Ketika hari ini kita lihat di dalam syariat ada yang bid'ah, katakan bid'ah. Ketika itu disyariatkan, katakan disyariatkan. Itulah umat yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat memang hari ini ada sedikit syubhat. Kalau hari ini kita buka terjemahan Al-Quran yang ada di hadapan kita, walaupun memang tidak semua terjemahan Al-Quran yang ada, kita akan temukan mereka mengartikan ummatun wasata. Umat wasata itu adalah umat pertengahan. Sehingga apa? Ketika jamaah yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad merasa dirinya sebagai umat pertengahan, maka di saat itu dia akan kehilangan karakternya. Ibarat harimau akan kehilangan taringnya. Kenapa? Ketika dihadapkan antara hak dan batil, dia akan merasa tenang ketika berada di tengah-tengah. Jamaah yang dirahmati Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami telah jadikan kalian umat adil. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makna ummatan wasata adalah maknanya umat yang adil. Kalau kita rujuk misalnya jamaah yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ada 13 riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ummatan wasata ini, bahwa makna dari umat wasata adalah umat yang udula, artinya umat yang adil, yang selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita kembali menjadi umat yang adil, kita umat Islam akan kembali memiliki karakter yang kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi-saksi atas manusia. Yang kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, antum syuhada'ullahu fil ardh, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Bahkan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengulang 3 kali, antum syuhada'ullahu fil ardh, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Bagaimana rinciannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu disebutkan oleh Anas bin Malik, murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairun. Ketika lewat iringan jenazah, kata Anas bin Malik, maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memuji jenazah tersebut dengan kebaikan. Ya mungkin kalau bahasa kita itu, lihat
itu adalah jenazah orang yang berjuang di jalan Allah. Nyan adalah jenazah pejuang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya disebutkan oleh Anas bin Malik ketika iringan jenazah itu lewat, kemudian para sahabat Nabi memuji dengan kebaikan. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika mendengar sahabat-sahabatnya memuji jenazah tersebut? Rasulullah mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Telah wajib, telah wajib, telah wajib. Dan kemudian Anas pun mengatakan, wa murra bi janazatin ukhra. Lewat iringan jenazah berikutnya, fa uthniya 'alaiha syarran. Dan kemudian para sahabat-sahabat Nabi pun kemudian mencela jenazah tersebut dengan keburukan. Menyoba bahasa tanyo, alhamdulillah kaditinggai tanyo oleh bandar narkoba, atau kaditinggal tanyo oleh pelaku bid'ah, atau kaditinggal tanyo le orang yang menentang penerapan syariat Allah, kaditinggal tanyo le pendukung kezaliman. Menanlah kira-kira. Artinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lewat iringan jenazah yang buruk, kemudian mereka celak dengan keburukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wajabat, wajabat, wajabat. Telah wajib. Telah wajib, telah wajib. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, lihat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW betul-betul mereka mengimplementasikan status dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka umat yang adil, maka mereka pun bersikap seperti apa yang telah dijadikan oleh Allah. Ketika mereka melihat orang tersebut adalah orang buruk, dia katakan itu buruk. Dan ketika mereka lihat itu adalah orang baik, mereka pun kemudian memuji dengan kebaikan. Tapi hari ini jemaah yang dirahmati Allah, di Indonesia khususnya, ketika akan diadakan sholat jenazah, maka kemudian imam menanyakan, ahadihi janazah khair? Apakah jenazah ini jenazah yang baik? Maka semua orang ketika itu mengatakan khair, itu adalah jenazah yang baik. Apakah ini adalah ahli syurga? Semua orang kemudian mengatakan iya, ini adalah ahli syurga. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, bisa jadi yang sedang ditanyakan itu adalah bandar narkoba. Dan kemudian orang-orang mengatakan iya, itu baik. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persaksian Bapak semua, persaksian orang yang menyaksikan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, tentang pertanyaan ketika salat jenazah, tentang pertanyaan apakah jenazah ini baik atau buruk, ini diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah itu disyariatkan atau tidak. Dan ternyata jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat, maka kita tidak menemukan dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya mereka menanyakan apa? Menanyakan pertanyaan apakah jenazah ini baik atau tidak. Sehingga apa? Sehingga tidak menjadi dilema orang-orang yang hadir ketika itu. Jemaah yang dirahmati Allah, antum syuhada Allahu fil ardh. Ketika itu Umar bin Khattab tidak paham kenapa ketika ada jenazah yang baik lewat dipuji dengan kebaikan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib. Begitu juga ketika ada jenazah lewat dan kemudian dicela dengan keburukan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib. Umar tidak paham apa maksud Rasulullah.
Maka Umar bin Khattab pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murru bi janazatin fa usniya 'alaiha khairun fa qulta wajabat wajabat wajabat. Wa murru bi janazatin fa usniya 'alaiha syarrun fa qulta wajabat wajabat wajabat." Ya Rasulullah, telah lewat iringan jenazah dan kemudian jenazah itu dipuji dengan kebaikan dan engkau mengatakan telah wajib. Begitu juga ketika lewat iringan jenazah dan kemudian dicela dengan keburukan, engkau pun mengatakan telah wajib. Apa maksud engkau wahai Rasulullah? Umar menanyakan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada Allahu fil ar. Antum syuhada Allahu fil ar. Antum syuhada Allahu fil ar." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan, maka wajib baginya syurga. Dan barang siapa yang kalian telah cela dengan keburukan, maka wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dan kalian, diulang lagi oleh Rasulullah sampai 3 kali, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, khatib pada hari yang mulia ini mewasiatkan diri pribadi dan juga jemaah sekalian. Yang pertama, untuk kembali menjadi seperti apa yang telah Allah jadikan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang adil. Maka jemaah yang dirahmati Allah, fungsikan bahwa kita hari ini adalah benar-benar orang yang adil di dalam bersikap. Ketika kita menjadi pemimpin, perlakukan keadilan di dalam kepemimpinan kita. Ketika kita menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, maka fungsikan keadilan kita di dalam beribadah. Artinya apa? Yang bid'ah kita katakan bid'ah, yang disyariatkan kita katakan disyariatkan. Begitu juga di dalam kita berumah tangga, di dalam kita membimbing keluarga kita, jadilah orang-orang yang adil tersebut. Artinya apa? Jangan pernah menjadi orang-orang yang zalim. Dan yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, karena manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih berpegang teguh seperti para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar beriman, yang benar-benar menjalankan sunnah-sunnah Nabi, mereka itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan pernah tunjukkan kefasikan-kefasikan yang ada dari kita. Walaupun memang benar jamaah yang dirahmati Allah, kita beribadah hanya kepada Allah. Kita kemudian beribadah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena syarat diterimanya ibadah adalah tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mengikuti sunnah Rasul benar. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, jangan menyepelekan penilaian orang-orang yang benar-benar beriman. Karena mereka itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ketika mereka nanti mencela kita, maka wajib bagi kita dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki sikap kita. Akidah kita yang tidak lurus, luruskan. Sehingga orang-orang yang beriman bersaksi bahwa orang tersebut adalah orang yang berakidah salim, berakidah lurus. Ibadah kita yang hari ini terlihat bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, luruskan, tinggalkan semua yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi. Karena nanti orang-orang yang benar-benar beriman itu akan mengatakan, dia adalah orang yang beribadah sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga jemaah yang dirahmati Allah, akhlak kita. Akhlak kita yang terlihat di hadapan manusia. Perkataan kita apakah sering keluar perkataan dusta?
Sikap kita apakah terlihat sikap yang sering marah-marah, atau sikap kita yang terlihat tidak ada sopan santunnya? Maka jemaah yang dirahmati Allah, akhlak itu adalah bagian dari syariat Allah. Mari kita perbaiki. Kalau hari ini kita dapati dalam diri kita ada akhlak-akhlak yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika akidah kita lurus, ibadah kita mantap, akhlak kita luar biasa, jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman pasti akan bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik, walaupun tidak dikondisikan oleh imam untuk menanyakan kepada jamaah di saat solat jenazah itu akan dilakukan. Para sahabat Nabi ketika memuji, maka mereka memuji dengan spontanitas. Begitu juga ketika mereka mencela, mereka pun mencela dengan spontanitas. Jadi ketika jemaah dirahmati Allah, akidah kita terlihat bagus, ibadah kita terlihat benar, dan akhlak kita terlihat menawan, spontanitas orang-orang yang beriman, jamaah yang dirahmati Allah, pasti mereka akan memuji kita. Dan di saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Asy-Syajji Abdul Qais. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asy-Syajji Abdul Qais, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumullah." Pada dirimu ada dua sifat, ada dua akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dua sifat itu adalah, yang pertama al-hilmu wal-anatun. Yang pertama adalah hilm, ziddul ghadab. Hilm, tenang, tidak gampang marah. Dan yang kedua adalah anatun, tenang, tidak terburu-buru, ziddul ajalah. Maka di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu tidak terburu-buru adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan al-ajalah artinya apa? Sikap terburu-buru yang tidak memikirkan sebelum bersikap dan berkata, maka itu adalah dari syaitan. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, disimpulkan oleh para ulama, apa yang dimiliki oleh Asy-Syajji Abdul Qais ini adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada orang-orang yang sejak lahir ada yang diberikan oleh Allah sifat yang mulia. Maka hari ini bagi siapa yang memiliki sifat-sifat mulia tersebut, pertahankan, sehingga sifat mulia ini akan menjadi penilaian orang-orang yang beriman. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang hari ini mungkin tidak banyak diberikan fitrah dari sifat-sifat yang baik, maka di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hilmu bitahallum wal ilmu bita'allum. Ketenangan itu bisa dilatih, dan pengetahuan itu bisa dipelajari. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, hari ini yang kita tidak diberikan fitrah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sikap-sikap kita banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki akhlak-akhlak kita, sikap-sikap kita, karena Rasulullah SAW mengatakan tadi, al-hilmu bitahallum wal ilmu bita'allum. Sifat ketenangan itu bisa dilatih, dan pengetahuan itu pun bisa dipelajari. Sehingga apa? Dengan terus melatih, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang menawan di hadapan orang-orang yang beriman. Dan di saat itu orang-orang beriman pun akan menjadikan kita sebagai role model orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.